Bab 1203. Hanya pemula. Ketika pelayan selesai berbicara, dia segera berlari ke pintu dengan senyuman di wajahnya. "Tuan Z, kamu di sini lagi." Grey Z mengangguk dengan wajah tampan dan menepuk sakunya. "Hari ini aku datang untuk menang." "Itu wajar. Tuan Z, sepertinya dewa kekayaan dan keberuntungan telah ditambahkan ke tubuh Anda. Tampaknya menjadi kemenangan besar," puji pelayan itu, tapi dia berkata diam-diam di dalam hatinya. "Tidak ada celah yang tidak akan membiarkanmu menang hari ini, dan tidak akan ada yang membiarkanmu pergi." Dia mendongak dan melihat bahwa hanya ada 3 orang di sini hari ini, semuanya tampak muda, dan dia lebih paham. "Pimpin jalan." Grey Z mendengus, dan pelayan segera memimpin beberapa orang itu masuk. Hari ini, dia secara pribadi mengatur Grey Z untuk menukar chipnya. Melihat Grey Z menggesek kartunya, dia menyapu 10 juta dolar AS dalam satu tarikan napas tanpa mengedipkan matanya. Napasnya tiba-tiba menjadi sedikit pendek. Tampaknya orang ini hari ini benar-benar mengira dia bisa menang. Dia diam-diam menunjuk ke manajer Vano yang berdiri di atas tribun. Vano mengangguk dan berbalik lalu berjalan ke kantor di lantai 2. Saat ini, masih ada beberapa orang yang duduk di ruang kerjanya. Melihat ke masa lalu, mereka tidak terlalu muda, semuanya setenang gunung. Ada lagi domba gemuk hari ini. Kemarin, dia kehilangan lebih dari 50 juta tanpa mengedipkan mata. Hari ini dia di sini lagi, kata Vano sambil tersenyum. "Kalian beberapa orang, lakukan aturan lama. Ikannya tidak terlalu besar, dan jika tidak besar, kami tidak tertarik." Manajer Vano: "Ya, jika tidak beberapa ratus juta, maka kami belum tertarik melakukannya. Kami sedikit malas ketika kami mendapatkannya." Beberapa orang berkata dengan santai. Vano mendengus. "Oke, jangan berpura-pura, semua orang tidak tahu situasinya." Dia memandang beberapa orang. "Jika Anda tidak ingin uang diserahkan ke tangan Anda, lupakan saja. Orang-orang tua ini semuanya adalah ahli di kasino. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan permainan dan membangkrutkan orang lain. Yang paling kuat adalah ketika 4 pemain memainkan permainan dan mengadu domba dewa judi yang merupakan pemain terbaik di masa lalu." Vano ingat dengan jelas bahwa nyawa Garao Jin hampir hilang pada kesempatan itu. Sekarang, dewa judi itu, dia khawatir, telah menjadi orang yang tidak berguna, dan menghilang tanpa jejak. "Haha, jangan katakan itu, manajer Vano. Meskipun aku tidak tertarik, tapi demi teman lama itu, aku masih harus membantu." Salah satu dari mereka menyipitkan matanya dan mengangkat kepalanya sedikit. "Tapi, aku punya niat untuk melihat apakah mereka bisa." Pada titik permainan ini, tidak berada di lobi di lantai bawah, kehilangan segalanya, lalu kita tidak perlu mengambil tindakan. Ini bukan ikan besar, mereka tidak tertarik. Bahkan para dewa judi saat itu takluk di tangan mereka, membuat hati mereka terlalu sombong. Semuanya kaya dan tidak terlalu tertarik pada uang. Yang paling ingin mereka lakukan sekarang adalah mengatur dan menyaksikan para miliuner menjadi miskin di hadapan mereka. "Oke, kalau begitu kalian minum teh dulu. Kuharap anak ini bisa bersikeras naik ke atas." Vano tersenyum, mengetukkan jari-jarinya ke meja dengan ringan, dan tidak berkata apa-apa. Pada waktu bersamaan, di lantai bawah, Grey Z membawa Rian dan Zaka Jin dan bolak-balik ke beberapa meja judi, tetapi tidak pernah memikirkan yang mana yang akan dimainkan. "Yang mana menurutmu lebih mudah untuk menang?" Grey Z menatap Zaka Jin. "Semuanya baik-baik saja, coba ini."
Zaka Jin ragu-ragu sejenak sebelum menunjuk ke salah satu meja kasino dan berkata, "Saya melihat mereka, tampaknya mereka semua suka memainkan ini." Pelayan yang mengikuti, mencibir dalam hatinya. Dia mendengar Grey Z mengatakan bahwa dia akan membawa seorang ahli hari ini untuk memenangkan kembali semua kerugian yang dia dapatkan kemarin. Dia berbicara tentang anak muda di depannya, Zaka Jin. Dengan penglihatannya, Zaka Jin tidak hanya terlalu muda, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan lebih seperti pemula. Andalkan seorang pemula untuk memenangkan kembali 50 juta kemarin. Bermimpi di siang bolong. Bab 1204. Aku kekurangan uang. Hari ini kamu harus kehilangan uang sebanyak yang kamu punya. Pelayan itu mencibir, sudah sedikit tidak sabar. Melihat Zaka Jin telah memilih meja, dia segera melangkah ke depan dan membisikkan beberapa kata kepada bandar. Segera Grey Z duduk. Zaka Jin memenangkan yang pertama. Melihat ratusan ribu chip, Grey Z tertawa. Bunuh. Hancurkan mereka. Namun, yang kedua, Zaka Jin kalah, dan sekali kalah itu jutaan dolar. Pelayan itu sedikit khawatir barusan. Dia berpikir itu mungkin keahlian yang kejam, tapi saat ini, itu hanya keberuntungan. Teknik mata, dan bahkan ekspresi wajahnya sama sekali bukan master judi. Setelah beberapa kalimat, Zaka Jin menang dan kalah, tetapi dia kalah lebih dari yang dia menangkan. Grey Z kehilangan setidaknya lebih dari 5 juta dolar. Wajah pelayan sudah tersenyum. Lebih banyak chip ini harus ditempatkan terlalu banyak dalam satu tarikan nafas, jadi bisa langsung menangkan kembali semuanya. Rian mengertakkan gigi, sedikit enggan mengatakannya. Begitu dia berbicara, pelayan itu tidak sabar untuk memberinya acungan jempol. Dia benar. Dia adalah seorang pelayan dan tidak bisa mengatakan ini, tetapi ketika Rian mengatakannya, itu lebih tepat. Beri aku chip lagi. Grey Z sangat bangga, tanpa ragu, dia segera meminta pelayan untuk mengganti sekumpulan chip. Itu semua adalah tagihan berwarna-warni. Ayo, kita menangkan kembali. Dia menepuk bahu Zaka Jin. Zaka Jin sedikit memerah, menarik napas dalam-dalam, dan mengangguk dengan serius. Jika Anda tidak tahu, anak ini sudah lama berlatih dengan Rian tadi malam, dan mereka semua berakting saat ini. Grey Z benar-benar khawatir bahwa orang ini tidak akan mewarisi level gurunya. Di sekitar orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu secara bertahap meningkat. Setiap orang telah mendengar bahwa ada orang bodoh dengan banyak uang, yang kehilangan lebih dari 50 juta tadi malam, dan hari ini dia kehilangan hampir 10 juta. Ada juga banyak pria yang sudah kalah dan emosi. Tapi setelah melihat Grey Z begitu sengsara, tiba-tiba mereka merasa seimbang. Dia hanya kehilangan beberapa ratus ribu dan hampir mati, jadi apa yang dilakukan Grey Z? Berapa kali Anda harus bunuh diri? Di meja judi, Grey Z sedang duduk di sana, bertanggung jawab atas kekalahan chip, mengumpulkan chip, kehilangan lebih banyak dan mengumpulkan lebih sedikit, dan semua operasi dilakukan oleh Zaya Jin. Setelah beberapa putaran lagi, chip tawar-menawar Grey Z di depannya telah berkurang setengahnya, 30 juta dolar penuh. Pelayan bisa melihat dengan jelas rutinitas Zaka Jin, yaitu tidak ada rutinitas sama sekali. Ini sepenuhnya keberuntungan. Grey Z, domba gemuk ini, berani membawa seorang anak yang lebih buruk dari seorang pemula. Dia benar-benar di sini untuk mengirim uang. Naikkan tawar-menawar. Grey Z tampaknya memiliki mata merah, dan mendorong chip di depannya, dan pelayan segera mengingatkannya segera. Tuan Z, harap tenang. Ini terlalu banyak.
Apakah aku kekurangan uang? Grace Z meraung, menatap. Pelayan itu buru-buru meminta maaf dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi dalam hatinya dia berharap Grace Z kehilangan semuanya. Semua orang menatap Grace Z dan Zaka Jin. Zaka Jin berkata untuk mengikuti. Grace Z langsung mendorong Chip dan pemain lain secara alami mengikuti. Mereka juga melihat dengan jelas bahwa Grace Z dan yang lainnya sama sekali tidak tahu cara bermain. Memenangkan dengan keberuntungan setara dengan memberi mereka uang. Ikuti, ikuti, ikuti. Grace Z mengikuti kata-kata Zaka Jin lebih dari 10 juta, dan chip di depannya hampir kosong. Pelayan itu bahkan siap membantu Grace Z menukar chipnya lagi. Buka. Setelah kartunya dibuka, Zaka Jin menang. Wow, sekumpulan chip berwarna-warni didorong ke Grace Z seperti bukit. Dengan yang ini, Grace Z telah memenangkan 20 juta kembali. Wajah pelayan itu langsung berubah menjadi hijau. Kali ini, beruntung berhasil. Dia mendengus. Lain kali, aku akan membiarkanmu kehilangan semuanya. Bab 1205. Menang dan menang lagi. Orang-orang di sekitar memandang Grace Z dan Rian dan yang lainnya, mereka semua merasa geli. Itu hanya keberuntungan yang memungkinkan mereka menang, dan jika mereka kalah, mereka mungkin tidak memiliki ekspresi ini. Beberapa pemain lain juga tidak peduli, meskipun mereka sedikit tertekan, mereka tidak kalah banyak dari tangan Grace Z, tetapi keberuntungan mereka sedikit lebih buruk. Lain kali, mereka akan dapat memenangkan kembali semua chip Grace Z. Lanjut, Grace Z masih sama, dia luar biasa, seolah-olah chip tawar-menawar di depannya bukanlah uang sama sekali. Itu adalah tumpukan uang. Dan Zaka Jin sama sekali tidak kejam, dari awal sampai akhir tidak peduli kartu apa yang dia pegang. Saat semua orang menunggu Grace Z dan yang lainnya kalah, Zaka Jin menang lagi. 10 juta. Jumlah ini 10 juta lagi. Chip tawar di depan Grace Z sudah agak tinggi. Mata orang-orang yang berdiri di sekitar berwarna merah. Mereka membayangkan bahwa Grace Z kaya akan kekayaan, bahkan jika dia terus kalah, tetapi kadang-kadang jika dia beruntung, dia menang kembali. Inilah disebut judi. Taruhan langsungnya adalah keberuntungan. Keberuntungan kita di sini. Grace Z tertawa. Lanjutkan. Si bandar terus membagikan kartu, dengan senyum anggun di wajahnya, dia dan pelayan itu melihat sekilas dan jari-jarinya dengan cepat membalik. Pelayan itu melirik chip tawar-menawar Grace Z, berpikir bahwa Grace Z tidak bisa terus menang. Tapi, Grace Z dan yang lainnya menang lagi. Kali ini, bahkan wajah bandar itu pun berubah. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Chip di depan pemain lain hampir habis. Rian melihat sekeliling dan mengangkat alisnya. Apakah kalian masih ingin bermain? Jangan bermain untuk menghabiskan semuanya. Penampilan yang sombong dan angkuh itu membuat orang ingin mencekiknya. Tapi tidak ada yang berani, di meja judi, mau menerima taruhan ini juga aturannya. Para pemain mengubah ronde, dan tidak ada yang merasa bahwa keberuntungan Grace Z bisa bertahan selamanya. Tapi, Grace Z dan yang lainnya masih menang. Tampaknya Dewi Keberuntungan tiba-tiba duduk di pelukan Grace Z. Zaka Jin bertanggung jawab atas perjudian, Grace Z bertanggung jawab atas chip, dan Rian bertanggung jawab atas provokasi. Putaran demi putaran, 3 gelombang pemain diubah satu demi satu, dan mereka masih menang. Tidak ada yang berani naik ke meja itu lagi, dan saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa mereka ditipu. Kemajuan minggu ini luar biasa. Dia khawatir,
Dia kalah dengan sengaja sebelumnya, yang membuat orang-orang mengendurkan kewaspadaan mereka dan dibodohi olehnya. Menang lagi, teriak Rian sambil menepuk meja. Siapa lagi? Ayo siapa lagi? Semuanya miskin, dan kalian kalah setelah hanya beberapa juta. Dengan uang yang sedikit, kamu harusnya membeli permen. Jangan ke kasini. Apakah ada orang? Apakah ada lagi? Teriak Rian. Semua orang di sekitar gatal, tetapi tidak ada yang berani naik lagi. Greyz bangkit, mengulurkan tangannya dan menepuk pelayan yang sudah linglung. Beri saya gerobak, ada terlalu banyak chip untuk dipegang. Sudut mulut pelayan bergerak-gerak dan dia tidak berani untuk mengatakan apa-apa. Wajahnya agak jelek tapi dia masih mengikuti Greyz. Atas perintah, dia membawa gerobak dan memindahkan semua chip di atas meja ke gerobak. Greyz berjalan ke depan, melangkah ke konter, Zaka Jin mengikutinya, masih dalam penampilan yang lembut. Dan Rian, mendorong seikat chip, berjalan ke belakang, dan berjalan ke meja berikutnya. Menang lagi. Tetap menang. Zaka Jin seperti dewa judi, menyapu seluruh meja lagi. Melihat ke mejanya, ada tumpukan chip yang banyak. Wajah pelayan menjadi pucat dan bahkan pahanya sedikit gemetar. Ayo. Greyz menyipitkan mata dan memberikan beberapa chip. Pelayan buru-buru melanjutkan dengan tangannya. Bawakan saya gerobak lagi. Mata semua orang di sekitar berwarna merah darah. Ini sangat mengasyikkan. Beberapa orang yang kehilangan semua energinya bahkan menjadi lebih energi. Melihat Rian mendorong 2 gerobak sendirian, jakunnya tergelincir. Kakak, apakah kamu perlu bantuan untuk mendorong gerobak?